Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Najmiyatur Rahmi sebagai moderator dan rekan saya ada Bella Apriani, Wanwina Hildayani, dan Aulia Nur Hafiza. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu adopsi dan difusi inovasi pertanian. Sebelumnya, adopsi inovasi pertanian adalah proses di mana petani mulai mengenal, menilai, mencoba, dan akhirnya menggunakan suatu teknologi atau metode baru dalam kegiatan pertaniannya. Sedangkan difusi inovasi pertanian merupakan proses penyebaran ide, praktik, atau teknologi baru dari individu atau kelompok yang lebih dulu menggunakan kepada pihak lain dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk materi ciri-ciri inovasi, saluran komunikasi, dan ciri sistem sosial dan sumber informasi yang akan dibacakan oleh Aulia Nur Hafiza. Kepada Aulia Nur Hafiza dipersilahkan. Baik, kita masuk ke ciri-ciri inovasi sifat adopsi. Yang pertama, keuntungan relatif. Inovasi mudah diterima bila terbukti lebih menguntungkan dibandingkan cara lama. Yang kedua, kesesuaian atau compatibility, yaitu inovasi diterima cepat bila sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat. Yang ketiga, kerumitan atau complexity, yaitu semakin sederhana inovasi, semakin mudah diterapkan oleh petani kecil. Yang keempat yaitu dapat dicoba atau trialability, yaitu petani lebih tertarik bila bisa mencoba lebih dulu dalam skala kecil. Yang kelima yaitu dapat diamati atau observability, yaitu jika hasil inovasi bisa dilihat langsung, petani lain akan mudah percaya. Lanjutnya kita masuk ke saluran komunikasi. Yang pertama adalah media massa, itu seperti televisi, radio, majalah pertanian, dan media sosial. Yang kedua, saluran interpersonal, yaitu komunikasi langsung antar penyuluh dan petani secara pelatihan, demplot, dan kunjungan lapangan. Yang ketiga, media digital dan komunikasi online seperti YouTube, WhatsApp, grup aplikasi pertanian. Selanjutnya masuk ke ciri sistem sosial dan sumber informasi. Yang pertama adalah sistem sosial, yaitu masyarakat yang terbuka terhadap perubahan lebih cepat menerima inovasi daripada yang konservatif. Yang kedua, sumber informasi dan agen perubahan, yaitu penyuluh, tokoh masyarakat, dan petani teladan berperan penting menyebarkan inovasi karena mereka dipercaya oleh petani lain. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya untuk materi proses adopsi inovasi, faktor internal dan eksternal yang akan dibawakan oleh Wanwina Hildayani. Kepada Wanwina Hildayani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan proses adopsi inovasi. Yang pertama itu ada pengetahuan atau knowledge. Pada tahap awal, petani mulai mengetahui adanya inovasi baru, misalnya kayak teknologi alat atau metode pertanian yang berbeda dari biasanya. Contohnya, petani mendengar tentang pupuk organik cair yang bisa meningkatkan hasil panen. Lalu yang kedua itu ada ketertarikan atau insight. Setelah tahu, petani mulai tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang inovasi tersebut. Mereka mencari informasi tambahan seperti cara kerja, manfaat, atau pengalaman orang lain. Contohnya itu kayak petani menanyakan kepada penyuluh atau sesama petani yang sudah mencoba pupuk tersebut. Yang ketiga itu ada pertimbangan atau evaluation. Di tahap ini, petani menilai apakah inovasi itu layak dicoba dengan mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Contohnya itu kayak petani membandingkan pupuk organik dengan pupuk kimia dan memperkirakan keuntungannya. Yang keempat itu ada percobaan atau trial. Petani mulai mencoba inovasi dalam skala kecil untuk melihat hasilnya langsung. Contohnya itu kayak petani menggunakan pupuk organik di sebagian kecil lahan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir itu ada penerapan atau adoption. Jika hasil percobaannya terbukti baik, maka petani akan menerapkan inovasi tersebut secara penuh di seluruh lahannya. Contohnya seperti hasil panen meningkat pada petani beralih sepenuhnya menggunakan pupuk organik cair itu. Lalu selanjutnya itu ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adopsi. Faktor internal itu yang pertama ada usia, pendidikan, pengalaman, motivasi. Lalu faktor eksternalnya itu yang pertama ada dukungan pemerintah, sarana informasi, lingkungan, dan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wanwina Hildayani. Selanjutnya yaitu adopsi dalam perspektif gender, proses difusi inovasi, jenis inovasi teknologi pertanian yang akan disampaikan oleh Bella Apriani. Kepada Bella Apriani dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu adopsi dalam petani dalam perspektif gender. Yang pertama itu ada akses dan keterlibatan. Perempuan perlu diberi kesempatan mengikuti pelatihan dan penyuluhan. Yang kedua itu ada peran dalam pengambilan keputusan. Banyak perempuan menentukan jenis tanaman dan pengelolaan hasil. Yang ketiga itu ada pemberdayaan gender. Kelompok wanita tani berperan penting dalam mempercepat penyebaran inovasi. Di sini selanjutnya ada proses difusi inovasi pertanian. Unsur difusi menurut Rogers 2003, yang pertama ada inovasi, itu ada ide atau teknologi baru. Saluran komunikasi berupa media penyebaran informasi. Waktu, itu diperlukan agar inovasi dikenal dan diterapkan. Yang terakhir ada sistem sosial. Lingkungan sosial tempat inovasi menyebar. Selanjutnya ada jenis inovasi teknologi pertanian. Inovasi alat dan mesin pertanian, contohnya traktor mini multifungsi. Yang kedua ada inovasi budidaya, contohnya seperti sistem hidroponik dan pertanian vertikal. Yang ketiga itu ada inovasi digital, contohnya aplikasi prediksi cuaca. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu adopsi dan difusi inovasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kesiapan petani, dukungan penyuluh dan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan kolaborasi semua pihak, inovasi pertanian dapat diterapkan secara luas, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.